Halo, perkenalkan nama saya Sanci Aryo Simak, NIM 21120017. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai program paralel Global Maxmind, Global Product, dan Global Random. Di sini saya sudah dari aplikasi Ibu materi, jadi kita tinggal buka. Pertama kita buka Global Maximum. Nah, ini adalah program yang sudah kita buat. Pertama saya jelaskan dahulu, yaitu include StudiaH dan include MPI. Baris ini adalah include header file untuk standar input-output StudiaH dan untuk fungsi-fungsi MPI. Kemudian ini program MPI dimulai dengan fungsi main, parameter arg, dan adalah jumlah argumen baris perintah, dan argv adalah array dari argumen baris perintah. Kemudian in range sampai dengan in out. Di sini ya, deklarasi variabel range untuk menyimpan range dari setiap proses MPI. Selanjutnya, sebuah struktur dengan dua anggota, value dan range, digunakan untuk menyimpan data yang akan direduce. Kemudian variabel inroad sama dengan 7. Ini merupakan variabel yang diinisialisasi dengan nilai 7. Nilai ini akan digunakan sebagai range root dalam operasi reduksi. Kemudian MPI init, inisialisasi MPI dengan MPI init dan mendapatkan range dari setiap proses dengan MPI comword dan MPI comrange. Kemudian in value sama dengan range plus 1, in range sama dengan range. Ini adalah inisialisasi nilai dan range untuk setiap proses. Nilai value diisi dengan range plus 1 dan range diisi dengan nilai range proses. Kemudian MPI reduce. Operasi reduksi menggunakan MPI reduce untuk mencari nilai maksimum dan range yang sesuai. Parameter pertama dan kedua adalah alamat data masukan dan keluaran. Parameter ketiga adalah jumlah elemen yang akan direduksi, dalam hal ini 1. Parameter keempat adalah tipe data elemen yang direduksi. MPI double init in. Parameter kelima adalah operasi reduksi MPI underscore max log yang akan mencari nilai maksimum beserta range. Parameter keenam adalah range root. Parameter terakhir adalah komunikator, MPI comword. Kemudian if range sama dengan root, print PE max. Ini hanya proses dengan range yang sama dengan root yang akan mencetak hasil reduksi maksimum. Kemudian MPI reduce lagi. Ini operasi reduksi kedua untuk mencari nilai maksimum dan range yang sesuai. Kemudian if range sama dengan root, print. Ini adalah hanya proses dengan range yang sama dengan root hasil reduksi minimum. Kemudian MPI finalist return. Nah, ini adalah terakhir finalisasi MPI dengan MPI finalist sebelum keluar dari program. Kita akan menjalankan outputnya. Kita akan menjalankannya. Kita running. Kita ambil
kemudian kita paste di command prompt. Sembilan Nah, ini adalah hasilnya. Di sini maksimumnya adalah 8 dan minimumnya adalah 1. Hasilnya bisa saja berbeda-beda tergantung berapa nilai yang kita inisialisasikan. Kemudian kita masuk ke global product. Global product, saya akan menjelaskan mulai dari input. Ini sudah kita ketahui bahwa input output menggunakan input Studio H dan input MPI untuk inisialisasi program MPI. Kemudian kita masuk ke MPI init. Di sini berfungsi menginisialisasi lingkungan MPI. Kemudian MPI comrank. Fungsi ini mendapatkan rank peringkat dari prosesor dalam komunikator MPI comword dan menyimpannya dalam variabel rank. Kemudian if rank MPI undefined, print aborting MPI not installed, MPI underscore abort, MPI underscore com underscore word 1 return 1. Ini fungsinya untuk mengecek jika MPI tidak terinisialisasi. Bagian ini memeriksa apakah inisialisasi MPI berhasil. Jika tidak, program akan mencetak kesalahan dan keluar. Kemudian inisialisasi variabel root dan source, yaitu root 7, source rank plus 1. Program menetapkan nilai 7 sebagai variabel root dan nilai rank plus 1 sebagai variabel source untuk setiap prosesor. Kemudian ada MPI barrier, MPI comword. Fungsi ini menyinkron semua prosesor dalam komunikator MPI comword. Ini digunakan untuk memastikan bahwa semua prosesor mencapai titik ini sebelum melanjutkan eksekusi. Kemudian ada MPI reduce. Fungsi ini melakukan operasi reduksi produk MPI prod dari nilai source di setiap prosesor dan menyimpan hasilnya di dalam variable result pada prosesor dengan ring root. Kemudian if rank sama dengan root bin, hanya proses dengan rank root yang mencetak hasil operasi reduksi. Kemudian ada MPI finalize dan return 0. Fungsi ini menyelesaikan lingkungan MPI sebelum program keluar dan menyatakan bahwa program tersebut sukses. Kemudian kita running dulu. Ini kita ambil fungsi. Kita buka command prompt cd MPI C MPI 9 nama produk.
Ini adalah hasilnya. Hasil di sini prosesor 0 sama dengan 1, prosesor sama dengan 2, prosesor 3 sampai dengan prosesor 9 sama dengan 10. Output yang diharapkan pada prosesor dengan nilai 7 akan mencetak hasil dari operasi reduksi produk tersebut. Jika kita menjalankan program ini dengan lingkungan MPI dengan 9 prosesor, hasilnya akan mencetak produk dengan nilai source yang ini. Kita masuk lanjut ke global random. Nah, ini adalah penjelasan. Kita mulai dari include std h, include std lib h, include mpi titik h. Nah, ini memasukkan header file standar input output, kemudian stdlib memasukkan header file standar library untuk fungsi-fungsi umum seperti alokasi memori dinamis dan fungsi run. Kita lihat apakah ada run di sini. Ya, ada di sini. Jadi kita harus menggunakan fungsi include stdlib h. Kemudian ada include MPI untuk memasukkan header file MPI yang diperlukan untuk mengembangkan paralel MPI. Kemudian in main memulai fungsi utama program, in myRank mendeklarasi variabel myRank, A untuk menyimpan nilai acak pada setiap proses, dan sum untuk menyimpan hasil penjumlahan dari semua nilai acak. Kemudian MPI init menginisialisasi lingkungan MPI. Fungsi ini harus dipanggil sebelum fungsi MPI lainnya. Kemudian MPI comRank mengambil rank atau nomor identifikasi dari setiap proses. Kemudian kita langsung menjalankan programnya. Kita buka ini adalah hasil akhir dari output global random. Ini setiap proses menghasilkan hasil acak A antara 0 sampai 99. Nah, kemudian ada sum di sini. Output ini akan bervariasi. Sum ini adalah format output mirip dengan format sebelumnya. Jumlah ini akan diberikan hasil akhir dari penjumlahan nilai-nilai acak. Berarti ini adalah hasil dari penjumlahan dari nilai acak di atas. Output ini akan bervariasi setiap kali program dijalankan karena nilai acak yang dihasilkan. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Yang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.